Assalamualaikum teman-teman. Jadi sebelum lanjut, teman-teman mungkin boleh menekan tombol merah dulu, klik. Nah, ketika sudah itu ada tombol lonceng di samping dan tekan juga. Jadi setiap video yang aku upload, teman-teman dapat notifikasinya. Nah, alhamdulillah kembali lagi nih ke channel YouTube kita, Meldawati Channel, dalam sesi diskusi. Nah, insya Allah kita akan terus membahas terkait dengan fenomena-fenomena update terkini, dan untuk kedepannya kita akan terus berdua bersama saya Meldawati dan juga saya Putri Feby Rahmayani. Jadi gini, ada pertanyaan-pertanyaan telah tersampaikan kepada Putri nih, salah satunya teman Putri juga, dan juga Putri harus banyak juga mempelajari dan memahami tentang bulan-bulan Islam yang pastinya sangat istimewa dan memiliki keutamaan-keutamaannya. Jadi begini Kak, dari pertanyaan itu telah tersampaikan, yaitu apa itu bulan Sya'ban dan keistimewaan dan keutamaannya. Nah, jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan yang disucikan, Put. Bulan yang disucikan di sini maksudnya adalah bulan yang ketika Allah menetapkan bulan suci, maka ketika kita melakukan amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya, dan sebaliknya juga kalau kita melakukan amal keburukan juga dilipat gandakan gitu. Jadi kita sebagai orang muslim gitu ya, terkadang lebih kenal sama tahun Masehi aja, dari tahun Januari sampai dengan Desember itu aja gitu. Tapi ternyata kita juga harus mengetahui tahun-tahun Islam gitu ya, tahun Hijriah, dari Rabiul Awal dan juga Zulkaidah gitu. Nah, kenapa kita harus mengetahui? Ya balik lagi tadi yang sudah saya bilang gitu ya, bahwa Allah itu menetapkan beberapa bulan haram. Nah, kita sebaiknya bersiap-siap sebagai seorang muslim gitu, bersiap-siap ketika Allah menetapkan bulan haram. Kita harus membiasakan diri untuk melakukan amal kebaikan gitu. Nah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa bulan Rajab itu adalah bulan Allah, yang kedua bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, dan yang ketiga bulan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, jadi sepenuhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang memang untuk kita gitu, makanya kita diperintahkan untuk berpuasa gitu. Nah, bulan Rajab sendiri itu jatuh pada bulan Maret. Nah, dan itu betapa banyak gitu ya, pada bulan Maret kemarin itu padahal itu bulan Rajab, bulannya Allah, bulan yang disucikan gitu ya, kita tidak boleh menzalimi diri maupun menzalimi orang lain gitu. Nah, kakak pernah lihat berita tuh Putri, orang pembunuh gitu, membunuh saudara muslim ya, tapi nggak tahu masalahnya apa gitu. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa banyak umat Islam saat ini tidak sadar gitu, tidak paham bahwa mereka ini sebenarnya berada dalam bulan suci gitu. Nah, itu kenapa, kalau pertanyaan kenapa Allah menetapkan bulan-bulan suci sebelum bulan Ramadan gitu ya, dari tadi Rajab dan juga Sya'ban. Sekarang kan kita berada pada bulan Sya'ban nih. Nah, itu fungsinya supaya kita melatih diri kita untuk terus beramal gitu, beramal kebaikan, dan ketika bulan Ramadan datang, kita itu sudah insya Allah sudah terbiasa melakukan amal kebaikan gitu. Karena memang walaupun Allah telah menetapkan beberapa bulan suci, tapi induknya, kemuliaannya bulan itu adalah bulan Ramadan gitu. Nah, karena kan bulan Ramadan kan adalah bulan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, karena ya memang sudah fitrahnya kali ya, fitrahnya bulan-bulan kita memang gitu. Itu aja sih Put yang bisa kakak sharekan sedikit menurut apa yang kakak ketahui. Jadi Masya Allah banget ya teman-teman, dari bulan-bulan yang telah Allah tetapkan juga kita sebagai hambanya jangan menzalimi diri kita sendiri, dan juga jangan berbuat tanpa kita sadar bahwasanya bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang memiliki keistimewaan dan keutamaannya. Tapi malah banyak yang terjadi dalam fenomena masa kini, masalah tentang sekarang ini, berita tentang sangat
miris dan prihatin sekali karena pada bulan-bulan Islam, pada bulan-bulan keistimewaan itu kok bisa ya sesama Islam gitu ya saling bertengkar, hanya saja masalah sepele jadi bertumpah darah. Ya Allah, miris sekali dan sedih sekali kalau kita melihat berita-berita begitu. Sampai tanpa ya sadari itu adalah menyayat hati, sangat menyayat hati karena dari berita itu menunjukkan nilai ketidaktahuan dan juga nilai keimanan kita itu pada bulan itu harus dipertanyakan lagi. Jadi begini teman-teman, harus kita pahami kembali dan juga harus kita gali kembali lagi bahwasanya bulan-bulan suci Allah itu adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan Ramadan. Segala induk yang telah disampaikan Kak Melda tadi ya teman-teman, segala bulan suci induknya segala bulan yaitu bulan Ramadan. Dan marilah kita bersama supaya kita itu lebih lebih tahu bagaimana rasanya manisnya iman gitu, menahan lapar gitu kan ya, menahan nafsu bergejolak amarah ya kan Kak. Terus menahan dari sekarang. Iya, menahan saat marah itu pun ya salah satu nikmatnya iman ya. Benar. Masya Allah banget, Allah itu baik banget teman-teman. Dari itu kita harus banyak belajar nih. Nah, dari yang telah Kak Melda sampaikan nih tentang bulan Nisfu Sya'ban. Selain ibadah puasa, Kak Mel, apa saja sih secara spesifiknya ibadah yang harus kita lakukan gitu? Ya, apa saja yang secara spesifiknya Kak Melda? Nah, jadi gini Putri, sebenarnya di dalam hadis atau dalil yang manapun gitu ya, tidak ada kewajiban khusus untuk berpuasa gitu. Ya, cuman tadi yang di dalil di Rasulullah aja gitu, beliau memperbanyak puasa gitu. Nah, maksudnya enggak terkhusus harus puasa gitu, harus puasa di bulan Sya'ban. Tapi memang alangkah baiknya gitu, alangkah baiknya kalau kita berpuasa di bulan ini karena bulan termasuk bulan-bulan haram gitu. Nah, selain tadi berpuasa yang kita mengambil hadis dari Rasulullah tadi bahwa ini beliau memperbanyak puasa, kita mencontohkan beliau. Nah, selain itu kita juga bisa memperbanyak baca Al-Quran. Karena kita tahu ya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan gitu, malam terbaik dari 1000 bulan gitu. Jadi makanya kita harus membiasakan juga membaca Al-Quran dari sekarang. 10 hari lagi ya kita ini kan. Wow, Masya Allah teman-teman, 10 hari lagi loh bulan suci Ramadan akan datang. Masya Allah, kita menyambutnya dengan senang hati ya teman-teman. Benar banget apa yang dibilang apa Putri tadi. Kalau kita harus menyambutnya itu dengan sukacita gitu, karena memang itu bulannya kita nih gitu, bulannya umat Islam gitu. Nah, jadi tadi memperbanyak baca Al-Quran supaya kita mendapatkan kemuliaan di bulan malam Lailatul Qadar. Karena kan bulan baik dari 1000 bulan diturunkannya Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Jadi misalnya bisa kita yang biasa khatam 1 bulan penuh, misalnya 1 bulan penuh itu khatamnya 1 kali gitu kan, ya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk khatamnya 2 kali gitu. Khatamnya 2 kali ya semampunya gitu. Insya Allah kita membiasakan kan akhirnya kita keluar pada bulan Ramadan dengan menjadi sosok yang lebih baik lagi insya Allah. Nah, selain itu Putri, kita juga dituntut, disuruh, dianjurkan untuk berdoa nih pada bulan Sya'ban ini, memperbanyak doa supaya kita dimudahkan dan kita sampai kepada bulan Ramadan gitu. Karena betapa banyak umur muda pun nggak jamin gitu ya, nggak jamin dia sampai kepada bulan Ramadan gitu. Jadi makanya kita harus memperbanyak berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan nanti gitu. Dan kita harus juga memperbanyak istighfar gitu,
Karena kalau misal kita ingin merasakan nikmatnya ibadah gitu ya, tentu Iya. kita harus memperbaiki hati gitu. Hati dengan cara selalu beristighfar. Kita ini adalah hamba yang zalim gitu. Kita sering menzalimi diri sendiri justru gitu kan. Jadi makanya kita beristighfar supaya kita bisa merasakan kenikmatan ibadah itu tadi gitu. Nah, jadi ada sedikit ya ulama besar, beliau itu saya lupa itu namanya, pokoknya intinya beliau mengatakan begini. Jadi kenikmatan beribadah itu tidak dapat kita rasakan pada bulan Ramadan itu karena kemaksiatan yang kita lakukan gitu. Kemaksiatan yang masih menumpuk misalnya di dalam hati, itu yang makanya tidak bisa kita rasakan. Jadi diusahakan gitu, terus menuntut terus beristighfar, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kan kita tahu sendiri ya, manfaat dari istighfar itu tidak hanya melembutkan hati tetapi juga banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Misalnya mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga gitu kan, dan banyak lagi. Tapi kembalikan lagi niat kita untuk kita ini zalim kepada diri kita dan kita harus terus beristighfar gitu. Itu aja sih Putri yang dapat kakak sampaikan, amalan-amalan yang berupa yang dapat kita lakukan selama bulan Sya'ban ini gitu. Nah sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa ya? 13 ya? Sekarang tanggal 17 apa berapa gitu ya kalau nggak salah nih. Berarti tinggal 10 hari lagi. Ini adalah kita meningkatkan lagi nih, mudah-mudahan bisa sampai ke ini. Iya. Jadi begitu teman-teman, setelah Kamelda sampaikan, dan juga Masya Allah banget, ini adalah salah satu ilmu yang Putri juga kurang tahu dan jadi tahu sekarang, adalah bulan-bulan Allah Maha Suci Allah itu memang banyak keistimewaan dan keutamaannya bagi kita. Ini adalah salah satu untuk diri kita juga, untuk beribadah dan mencoba melatih diri, menahan nafsu, amarah. Terus apa yang telah dilarangkan oleh Allah itu ada hikmahnya teman-teman, ada hikmahnya. Jadi kita insya Allah bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan yang sudah dekat banget ya. Tinggal berapa? 10 hari lagi ya Kamelda. Masya Allah banget, udah bergejolak. Insya Allah tetap istiqomah menjalani ibadah-ibadah walaupun keadaan seperti ini. Insya Allah walaupun di rumah kita masih tetap beribadah.